Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Dwi Agustina dan NPM 20234064055127. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT dengan dosen pengampu Bapak Arman di pertemuan keempat yang berjudul tahapan-tahapan media pembelajaran. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada analis learning, yaitu menganalisis. Jadi di mana guru harus bisa menganalisis apa yang akan diajarkan dan siapa yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu ada learning style, yaitu gaya belajar. Gaya belajar itu ada 4. Yang pertama itu ada audio, di mana audio ini fokus utamanya adalah indera pendengaran. Jadi di mana guru bisa menggunakan metode ceramah atau dengan menggunakan musik sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Terus yang kedua yaitu ada visual, di mana visual itu adalah melihat. Jadi pembelajaran itu bisa menggunakan gambar atau video. Terus yang ketiga yaitu ada kinestetik, yaitu memperagakan. Seorang peserta didik di usia anak SD itu pasti masih senang-senangnya belajar dengan hal-hal yang konkret, sehingga seorang guru itu bisa memperagakan atau mempraktekkan pembelajaran sesuai dengan materinya. Terus yang keempat yaitu ada read atau write, yaitu menulis atau membaca. Bisa menulis buku, membaca buku, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu ada state objective. Jadi di mana pada tahapan ini ketika tujuan pembelajaran ingin dicapai, maka pastikan terlebih dahulu bahwa capaian pembelajaran tersebut telah tercapai sehingga pembelajaran akan berjalan dengan kondusif dan efektif. Terus yang selanjutnya yaitu ada select methods, media, dan materialis. Jadi di mana seorang guru juga harus bisa dan harus mampu untuk memilih metode, media seperti apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Tentunya media dan metode pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik yaitu akan sesuai dengan materi yang akan diberikan. Jadi media itu bermacam-macam, apalagi untuk saat ini masih sangat tenar-tenarnya dengan teknologi. Seorang guru tentunya juga tidak harus buta dengan teknologi, maka seorang guru bisa menggunakan media teknologi seperti salah satunya video dari YouTube untuk pembelajaran. Bisa menggunakan metode seperti apa? Nah, contohnya yang pertama untuk IPAS. Mungkin IPAS itu kan lebih banyak ke praktek, jadi lebih banyak ke eksperimen. Nah, sedangkan matematika ini adalah mata pelajaran yang sering kali terjadi di sekolah yang mengalami hambatan atau masalah di sekolah-sekolah, sehingga seorang guru itu harus bisa berpikir, oh seperti apa ya metode atau media yang saya berikan dalam pembelajaran matematika ini, sehingga peserta didik ini bisa menangkap pembelajaran yang saya berikan itu dengan mudah. Nah, bisa jadi mungkin dengan game, karena peserta didik itu kan anak-anak SD itu kan masih senang-senang main game ya, jadi sehingga diberikan permainan yang sesuai dengan pembelajaran itu, insya Allah itu pasti akan pembelajaran itu akan efektif. Yang selanjutnya yaitu ada utilis media materialis, di mana menggunakan media. Jadi ada beberapa cara untuk menggunakan media. Yang pertama ada preview materialis, yaitu mengkaji ulang. Guru harus bisa mengkaji ulang materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Guru bisa melihat, oh ini sesuai atau tidak ya dengan materi yang akan saya berikan. Oh ini mudah atau tidak ya nantinya diserap oleh peserta didik. Kalau itu tidak mudah, harus bisa disederhanakan atau disaring lagi oleh seorang guru itu untuk bisa disampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih mudah untuk menyerap atau menerima materi yang telah diberikan. Terus yang kedua yaitu ada penggunaan materi. Nah, jadi seorang guru itu harus bisa mempersiapkan materi terlebih dahulu sebelum diajarkan. Jadi seorang guru harus mempersiapkan materi di malam hari, ketika temanya apa ya materinya harus sesuai, sehingga pada saat pembelajaran guru itu tidak gugup lagi dengan materi yang akan diberikan. Terus yang ketiga yaitu ada melaksanakan pembelajaran. Nah, ketika dua hal tadi sudah disiapkan, tentunya melaksanakan pembelajaran juga akan berjalan efektif dan kondusif, ya akan berjalan dengan semestinya, ngalir gitu. Terus yang kelima yaitu ada require learner participation. Jadi di mana di sini ada partisipasi atau feedback lah dari peserta didik kepada seorang guru, karena
Pembelajaran yang berhasil tentunya pembelajaran yang adanya umpan balik atau feedback dari seorang murid kepada guru tersebut. Ya, umpan baliknya seperti apa? Seorang guru memberikan materi, peserta didik mempertanyakan materi tersebut. Jadi adanya umpan balik. Jadi pembelajaran itu bisa disebut pembelajaran yang aktif dan interaktif. Terus yang selanjutnya yaitu ada evaluasi dan revisi, di mana evaluasi dan refleksi atau revisi ini bisa menjadi acuan bagi seorang guru itu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Evaluasi tentunya dengan evaluasi apakah yang saya berikan ini sudah bisa diterima oleh peserta didik dengan baik atau belum ya. Dilihat dengan apa? Evaluasi itu kan ada dua, ada evaluasi proses dan hasil. Dilihat dari prosesnya seperti apa sehingga hasilnya pun seperti apa. Dan refleksi itu tentunya ya berkaitan dengan evaluasi tersebut. Kalau evaluasinya dilihat dari proses dan hasil, tentunya itu bisa menjadi panduan untuk refleksi. Terus yang terakhir yaitu ada introductional delivery, yaitu penyampaian guru. Jadi seorang guru itu harus bisa menyampaikan apa sih yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran lah, intinya bisa menyampaikan tujuan pembelajaran atau materi tersebut dengan baik dan benar. Dengan baik dan benarnya seperti apa ya? Dengan bahasa yang mudah dipahami, yang intinya peserta didik itu lebih mudah untuk menyerap apa yang disampaikan seorang guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.